Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divika Agus Ardiansyah dengan NIM 43040210078 akan menyampaikan materi tentang kesadaran manusia. Kita mulai dari pengertian kesadaran manusia. Kesadaran merupakan keadaan di mana seseorang bisa memahami dirinya sendiri dengan tepat. Seseorang disebut memiliki kesadaran jika seseorang tersebut dapat merasakan emosi dan mood yang sedang dirasakan, kemudian memahami informasi mengenai dirinya sendiri dan sadar tentang dirinya yang nyata. Sani menyatakan bahwa kesadaran diri merupakan proses mengenali motivasi, pilihan dan kepribadian kita, lalu menyadari pengaruh faktor-faktor tersebut atas penilaian, keputusan dan interaksi kita dengan orang lain. Kesadaran diri merupakan dasar dari kecerdasan emosional, yaitu merupakan kemampuan untuk memantau perasaan kita dari waktu ke waktu. Nah, yang selanjutnya ada bentuk-bentuk kesadaran. Bentuk kesadaran terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama adalah kesadaran normal. Kesadaran normal yaitu suatu bentuk kesadaran yang ditandai dengan individu yang sadar tentang diri dan lingkungannya, sehingga daya ingat, perhatian, dan pemahamannya mencakup ruang, waktu, dan orang lain dalam keadaan yang baik. Yang kedua yaitu kesadaran yang menurun. Kesadaran yang menurun adalah suatu bentuk kesadaran yang berkurang secara keseluruhan, kemampuan persepsinya, juga perhatian dan pemikirannya. Tingkat penurunan kesadaran misalnya yaitu yang pertama ada amnesia, yaitu menurunnya kesadaran ditandai dengan hilangnya ingatan atau lupa tentang suatu kejadian tertentu. Yang kedua ada apatis. Apatis yaitu menurunnya kesadaran ditandai dengan acuh tak acuh terhadap stimulus yang masuk atau bisa disebut dengan keadaan yang mulai mengantuk. Yang ketiga yaitu somnolensi, yaitu menurunnya kesadaran ditandai dengan mengantuk, misalnya rasa malas atau rasa ingin tidur. Yang keempat ada sopor, yaitu menurunnya kesadaran ditandai dengan hilangnya ingatan, orientasi, dan pertimbangan. Yang kelima yaitu subkoma dan koma. Subkoma dan koma yaitu menurunnya kesadaran ditandai dengan tidak adanya respon terhadap rangsang yang keras oleh individu tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesadaran yang tinggi. Kesadaran yang tinggi adalah bentuk kesadaran dengan respon meninggi. Misalnya, kesadaran dengan respon yang meninggi terhadap rangsangan. Contohnya yaitu warna terlihat terang, warna terlihat lebih terang dengan suara terdengar lebih keras. Yang keempat yaitu kesadaran waktu tidur, yaitu suatu bentuk kesadaran yang ditandai dengan menurunnya keadaan, yaitu suatu bentuk kesadaran yang ditandai dengan menurunnya kesadaran secara reversibel, biasanya disertai posisi berbaring dan tidak bergerak. Contohnya yaitu non-rapid eye movement sleep, atau tidur tanpa gerak mata cepat. Yang kedua yaitu rapid eye movement sleep, atau tidur dengan gerak mata cepat. 20% sampai 25% dari lamanya tidur malam seorang dewasa muda dan ada hubungannya dengan mimpi. Yang kelima yaitu kesadaran waktu disosiasi, adalah suatu bentuk kesadaran ditandai dengan memisahkan sebagian tingkah laku atau kejadian dirinya secara psikologis dari kesadaran. Yang keenam ada trance. Trance adalah keadaan kesadaran tanpa reaksi yang jelas terhadap lingkungan dan biasanya mulai dengan mendadak. Dan yang ketujuh ada hipnotis. Hipnotis adalah kesadaran yang sengaja diubah melalui sugesti kesadaran yang mengganggu satu ketidaksadaran. Dan yang ke-8 ada alam tak sadar, adalah daerah kesadaran yang berisi berbagai ide dan efek yang tertekan yang tidak dapat diingat kembali karena ditahan oleh efek alam prasadar sebagai sensor. Selanjutnya akan kita bahas adalah fungsi kesadaran. Fungsi kesadaran yang pertama yaitu kesadaran berguna untuk menciptakan sebuah keputusan. Ini berfungsi agar seseorang tersebut bisa mengambil keputusan sesuai dengan kehendaknya, misalkan makan atau tidak, atau setelah lulus SMA mau lanjut kuliah atau akan bekerja. Yang kedua yaitu kesadaran juga berguna untuk mengontrol atau mengatur suatu tindakan
agar dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan terencana. Misalnya, ada seorang yang sedang marah, tetapi seseorang tersebut bersikap sopan di depan banyak orang. Dan tujuannya itu agar orang tersebut mendapatkan perhatian yang positif dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, kesadaran juga berguna untuk menyesuaikan perilaku ketika seseorang tersebut sedang menghadapi masalah dan pastinya mencari jalan keluar terhadap suatu masalah yang dihadapinya, atau penyesuaian diri jika lingkungan terasa asing baginya. Dari beberapa yang telah kita bahas tadi, ada juga gangguan kesadaran yang dapat berdampak pada individu, yaitu yang pertama narkolepsi. Narkolepsi merupakan gangguan tidur yang gejala awalnya ditandai dengan rasa kantuk yang tidak tertahankan di siang hari. Lalu pada umumnya berlanjut dengan serangan tidur atau tidur secara tiba-tiba tanpa mengenal waktu dan tempat. Atau dengan kata lain, narkolepsi adalah gangguan neurologis kronis yang mengganggu regulasi tidur dan menyebabkan rasa ngantuk yang berlebihan. Yang kedua ada somnambulisme. Somnambulisme adalah penyakit yang ditandai dengan gerakan berjalan pada saat tidur. Penderitanya mungkin juga dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang lain seperti berbicara atau makan pada saat tidur. Penyakit somnambulisme bisa dialami oleh siapa saja. Ada sejumlah kondisi yang sering dikaitkan dengan terjadinya sleepwalking, yaitu kurang tidur, kelelahan, tidur tidak teratur, stres, mabuk, atau penggunaan obat-obat tertentu. Dan yang ketiga adalah sleep paralysis. Sleep paralysis menurut Seine merupakan suatu keadaan saat individu tidur nyenyak, kemudian terbangun secara tiba-tiba dan tidak bisa menggerakkan anggota tubuh. Usia rata-rata orang pertama kali mengalami gangguan tidur ini adalah usia 14-18 tahun. Hampir setiap orang pernah mengalaminya, setidaknya sekali atau 2 kali dalam hidupnya. Sleep paralysis berlangsung dalam hitungan detik hingga menit. Dan sleep paralysis ini dapat disebabkan oleh buruknya kualitas dan kuantitas tidur pada individu yang mengalaminya. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi pendengar semuanya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.